Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, dia dapat pahala. Sekarang saya ingin menyampaikan data atau pandangan atau pendapat dari ulamanya teman-teman Wahabi terkait dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya menulis buku Ustadz di FB, post masalah Maulid, ada yang posting perkataan Ibnu Taimiyah. Kalian dapat di mayoritas orang bersemangat melakukan kebidahan semisal bid'ah Maulid ini dalam keadaan mereka berniat baik, bersungguh-sungguh serta mengharapkan pahala, maka akan kalian dapat bahwa mereka adalah orang yang lemah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka diperintahkan agar semangat mengamalkannya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, dia dapat pahala li husni qasdihi wa ta'zimihi, dia dapat pahala dengan niat baiknya. Bahwa ada ucapan Ibnu Taimiyah yang tidak setuju dalam kasus lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun tak setuju dengan maulid yang bercampur-campur, ikhtilat laki-laki perempuan, melompat-lompat, berlari-lari, joget-joget dalam masjid. Itu tak disetujui. Maka Imam Suyuti boleh bersyarat baca Quran, maulid, syair-syair, pembacaan syair-syair. Kalau di Siak atau di mana tetap ada pembacaan maulid. Ada maulid. Maulid itu artinya syair-syair, simtud durar. Kalau di Palembang orang baca simtud durar yang ditulis oleh Syekh Habib As-Saqaf dari Yaman. Kalau di tempat kita biasa Al-Barzanji atau ceramah, kemudian tausiah, selesai. Hadirilah tabligh akbar di Bank Indonesia seputar sejarah Nabi oleh Dr. Reza Safik Basalama. Momennya kapan? Pas maulid. Cuman casingnya jadi dirubah, tak ada maulid. Oke, kalau gitu buang aja maulid. Ada kata maulid sini? Ada. Ambil tipek, hapus. Dalam rangka memperingati maulid, tak usah maulid. Dalam rangka tabligh akbar sejarah Nabi. Dah. Kalau asli, casingnya aja yang dipermasalahkan. Tuh. Al-Allamah Asy-Syaikh Tajuddin Al-Faqihani katanya mengatakan maulid adalah bid'ah yang diada-adakan oleh pengekor hawa nafsu. Perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan maulid bid'ah yang tak boleh diikuti karena salaf tak pernah merayakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bacalah selengkap-lengkapnya. Jangan dipotong, dicomot-comot. Jangan setengah-setengah. Bahwa yang konteks ini konteksnya kapan? Nanti buka juga kitab Syekh pendiri NU Hasyim Asy'ari, dia menolak maulid. Saya punya bukunya di rumah, Hadjus Sari, Majmu' Mu'allafat Syekh Hasyim Asy'ari. Saya tidak setuju dengan maulid. Saya baca-baca maulid yang bagaimana? Rupanya di zaman Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu di Pulau Jawa zaman itu di Jawa Timur, orang buat maulid lompat-lompat, lari-lari di masjid, makan mal serak-serak, lalu kemudian berjoget-joget, lalu dipanggil Nabi. Oh, Nabi datanglah, datang macam manggil jelangkung. Itu yang tak mereka senangi. Jadi konteksnya jangan ditarik ucapan ulama tentang ini, ditariknya kemari. Ini hati-hati. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat lain saya tausiah, saya bacakan teks ini semua diam. Setelah saya terjemahkan baru mengangguk.
Tapi di majelis para habaib belum saya terjemahkan, semua sudah paham. Tak paham tak tidak paham. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatnya setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar. Bi husni qasdihi, karena niatnya baik, wa ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka Iqtidah as-Shiratal Mustaqim. Pagi ini dalam update status seorang ulama besar dari Paris, Prancis, dia kutip itu dalam update statusnya. Apa kata dia? Laisa li fadlil amal li'annama li husnil niyyah. Bukan karena utama amal, tapi karena ada niat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ma ba'du. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat selalu. Sehat selalu buat teman-teman yang seakidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun Anda, termasuk teman-teman Wahabi yang kadang cenderung pendapatnya bertentangan dengan mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah persoalan tahunan, bahwa merayakan kelahiran Nabi Muhammad, teman-teman Wahabi biasanya ngotot nggak ada dalilnya. Saya kira di video-video sebelumnya sudah ya, sudah ada. Sekarang saya ingin menyampaikan data atau pandangan atau pendapat dari ulamanya teman-teman Wahabi terkait dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuman ini perlu diketahui ya, bukan berarti kami benci kepada Wahabi, enggak. Ini hanya menyampaikan data objektif. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terkait perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim, halaman 297 juz 1, saya sebutkan ya biar lengkap. Ada pendapat yang sangat menarik ini. Ini barangkali teman-teman Wahabi perlu juga mengakses data ini. Apa pandangan beliau terkait dengan perayaan Maulid? Fata'zimul maulidi, mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, momentum lahirnya Nabi. Wattikhadhuhu mu'siman, dan menjadikannya sebagai tradisi tahunan, perayaan tahunan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sebagian orang melakukan. Ya, tentu yang dimaksudkan adalah mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah mendapatkan pahala yang agung, ya. Bukan menurut di luar pandangan Syekh Ibnu Taimiyah ini. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Fa ajrun azimun. Kenapa kok mendapatkan ajrun azimun, pahala yang agung? Menurut beliau li husni qasdihi, karena tujuannya bagus. Orang merayakan Maulid itu tujuannya apa coba? Misi dalam hatinya itu apa coba? Tidak ada yang lain kecuali sebagai bentuk rasa syukur dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena tujuannya bagus, kata Ibnu Taimiyah. Bukan hanya tujuan yang bagus, merayakan kelahirannya Nabi Muhammad wa ta'zimihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi, termasuk mengagungkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan Maulid jangan dilihat dari perayaannya, tetapi dari tujuan dan keinginan untuk mengagungkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya adalah, salahkah orang yang mengagungkan terhadap Nabi Muhammad? Ya, kita kadang mengagungkan guru kita. Kita kadang mengagungkan orang tua kita.
kita kadang mengagungkan presiden kita. Bukankah Nabi Muhammad melebihi dari itu semua? Jadi sangat pantas sekali kalau seorang Ibnu Taimiyah punya pandangan demikian. Nah, tinggal teman-teman Wahabi objektif atau nggak mau terhadap Maulid Nabi, tidak masalah. Tetapi silahkan kita mencoba untuk menghargai orang-orang yang merayakan Maulid. Kenapa? Seorang Ibnu Taimiyah, ulama besar, dalam kitab Iqtida Siratil Mustaqim juz 1 halaman 297 memberikan ketegasan tentang perayaan itu, ya, tradisi itu, wa yakunu lahu fihi ajrun adzim, mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya kira ini menarik. Silakan disimak.